Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan keluarga yang harmonis. Bayangkan, ketika seorang suami jatuh sakit dan terbaring lemah di rumah sakit, bukannya mendapat perhatian dan kesetiaan dari sang istri, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Sang istri malah meninggalkannya, dan lebih mengejutkan lagi, ternyata ia berselingkuh dengan bos suaminya sendiri. Inilah kisah penuh air mata, pengkhianatan, dan luka batin yang tak terbayangkan. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa tekan like, tulis komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyayat hati berikutnya. Semoga yang mendukung channel ini selalu diberi kebahagiaan dan dilimpahkan rezeki yang tak putus. Hari itu, hujan turun deras membasahi kota kecil tempat Arman tinggal. Usianya baru menginjak 32 tahun. Namun tubuhnya tidak sekuat dulu. Ia sering merasa lemas, mudah pusing, dan beberapa kali jatuh sakit tanpa alasan jelas. Pekerjaannya sebagai teknisi bengkel membuatnya terbiasa bergelut dengan minyak, debu, dan kerja keras. Tetapi kini tenaganya terasa terkuras lebih cepat. Di rumah sederhana itu, ia hanya ingin satu hal, perhatian dari orang yang ia cintai, Sinta, istrinya. Sinta adalah wanita berusia 28 tahun, berparas cantik dan anggun dengan balutan hijab sederhana. Sejak awal pernikahan mereka, Sinta dikenal penyayang, selalu setia menemani Arman saat ia sibuk mencari nafkah. Namun, belakangan ini Arman mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Sakit yang dideritanya membuat Arman sering terbaring di kamar. Ia berharap istrinya akan lebih sering menemaninya, tapi kenyataan justru sebaliknya. Sinta mulai jarang berada di sisinya. Alasannya selalu sama, ada urusan penting, ada belanja, ada keperluan di luar rumah. Awalnya Arman mencoba mengerti, tapi semakin hari, semakin sering ia merasa ditinggalkan. Suatu malam, kondisi Arman menurun drastis. Kepalanya berdenyut hebat, tubuhnya panas dingin, hingga akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit oleh tetangga. Anehnya, malam itu Sinta tidak ada di rumah. Ia baru datang keesokan paginya, dengan wajah yang berusaha tampak panik namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang berbeda. "Mas, maaf, aku nggak ada waktu semalam. Aku baru dengar dari tetangga. Mas harus istirahat, jangan pikir yang aneh-aneh," katanya sambil menggenggam tangan Arman. Arman menatap istrinya dalam-dalam, mencoba mencari kejujuran di matanya. Tapi yang ia lihat hanyalah kegugupan. Hatinya perih, namun ia memilih diam. Beberapa hari di rumah sakit menjadi ujian berat. Arman terbaring lemah, berharap istrinya setia menemani. Namun seringkali Sinta justru keluar entah kemana. Ia pulang larut malam dengan alasan membeli obat atau menjenguk keluarga jauh. Arman yang lemah hanya bisa menatap jam dinding, menunggu, dan bertanya dalam hati, benarkah semua alasan itu? Kecurigaan semakin besar ketika suatu sore, dari balik tirai kamar rumah sakit, Arman melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sinta, istrinya, berdiri di koridor, berbicara dengan seorang pria berpenampilan rapi. Pria itu bukan orang sembarangan. Ia adalah Pak Herman, pemilik bengkel tempat Arman bekerja, sekaligus bos yang dikenal kaya raya. Pakaian mahal, jam tangan mengkilap, dan senyum penuh percaya diri membuatnya sangat berbeda dengan Arman yang hanya pekerja biasa. Dari kejauhan, Arman melihat bagaimana Sinta berbicara dengan wajah cemas, sementara Pak Herman terlihat santai dan sesekali menepuk bahunya. Adegan itu menusuk hati Arman. Kenapa istriku bersama bosku? Kenapa dia terlihat begitu dekat? Pikirnya dengan dada bergetar. Arman menahan napas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya kebetulan. Tapi hati kecilnya berteriak bahwa ada yang salah. Malam itu, ketika Sinta kembali masuk ke kamar dengan wajah lelah, Arman mencoba bertanya, "Sin, tadi aku lihat kamu di koridor. Kamu bicara sama Pak Herman, ya? Ada urusan apa?" Sinta terkejut sepersekian detik, namun cepat menguasai diri. "Oh itu? Nggak ada apa-apa, Mas. Beliau cuma tanya kabar Mas."
Aku kan istri karyawan beliau. Wajar kalau dia peduli. Arman hanya mengangguk, meski hatinya tak percaya sepenuhnya. Ia tahu, cara Sinta mengelak tidaklah meyakinkan. Sejak malam itu, rasa curiga semakin menggerogoti pikirannya. Setiap kali istrinya keluar, ia bertanya-tanya, benarkah dia hanya belanja? Atau ada hal lain yang ia sembunyikan? Arman mulai merasa hidupnya bukan hanya diganggu oleh sakit, tapi juga oleh misteri yang semakin menekan batinnya. Ia mulai menyadari bahwa badai besar sedang menunggu di depan. Dan di lubuk hati yang terdalam, ia berbisik pada dirinya sendiri, aku harus kuat. Apapun yang terjadi, aku harus tahu kebenarannya. Hari-hari berikutnya di rumah sakit menjadi saksi perasaan campur aduk dalam hati Arman. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya justru terus bekerja. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa apa yang ia lihat hanyalah salah paham. Namun, setiap kali bayangan Sinta bersama bosnya muncul, hatinya kembali bergetar hebat. Di ranjang putih itu, Arman menatap langit-langit kamar. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku terlalu curiga? Atau justru aku yang buta selama ini? Pertanyaan itu tak pernah terjawab. Sinta tetap datang setiap hari, tapi tidak seperti istri yang mendampingi dengan penuh kasih. Kadang ia hanya sebentar, lalu berpamitan dengan berbagai alasan. Mas, aku ke apotek sebentar ya. Atau, Mas, aku mau ketemu ibu dulu, ada yang perlu dibicarakan. Arman ingin percaya, tapi setiap kali ia memejamkan mata, wajah Pak Herman kembali terbayang. Laki-laki paruh baya dengan pakaian necis itu seolah menempel dalam pikirannya, seperti bayangan hitam yang sulit diusir. Suatu sore, perasaan itu makin menguat. Arman sedang duduk di kursi dekat jendela ketika matanya menangkap sesuatu di halaman parkir rumah sakit. Dari lantai 2, ia bisa melihat jelas. Sinta berdiri di dekat mobil hitam mewah. Dan siapa lagi kalau bukan Pak Herman yang duduk di kursi kemudi. Sinta tampak menerima sebuah kantong kertas dari Pak Herman. Mereka berbincang sebentar. Lalu Sinta tersenyum kaku dan masuk ke dalam mobil. Adegan itu membuat dada Arman sesak. Nafasnya terengah, bukan karena penyakit, melainkan karena perasaan dikhianati. Ketika Sinta kembali ke kamar, wajahnya seakan tanpa dosa. Ia membawa buah-buahan segar, menaruhnya di meja, lalu berkata, "Mas, ini aku belikan buat Mas biar cepat sembuh." Arman menatap buah-buahan itu dengan tajam. "Dari mana?" tanyanya singkat. "Dari pasar, Mas," jawab Sinta tergesa, menghindari pandangan suaminya. Arman merasakan ada sesuatu yang berusaha disembunyikan. Namun, dengan tubuh yang masih lemah, ia memilih diam. Dalam hatinya ia bersumpah, "Kalau aku sudah pulih, aku akan cari tahu semuanya. Aku tidak bisa hanya menebak-nebak. Aku butuh kebenaran." Beberapa hari kemudian, kondisi Arman mulai membaik. Dokter memberi kabar bahwa ia bisa pulang dalam waktu dekat. Sinta tampak senang mendengarnya, tapi Arman melihat sorot matanya berbeda. Ada kegelisahan, seolah ia lebih suka jika Arman tetap berada di rumah sakit. Malam terakhir di rumah sakit, Arman sengaja tidak tidur. Ia berpura-pura memejamkan mata, padahal telinganya waspada. Benar saja, sekitar pukul 9 malam, ia mendengar suara langkah Sinta keluar kamar. Arman menunggu beberapa menit, lalu dengan tubuh yang masih lemah, ia berdiri dan berjalan pelan ke koridor. Dari balik tirai, ia melihat Sinta di ujung lorong, kembali bersama Pak Herman. Mereka berbicara dengan nada serius. Pak Herman menepuk bahu Sinta, sementara Sinta menunduk, wajahnya penuh rasa takut dan bersalah. Arman menahan amarahnya. Ia ingin berteriak, ingin menghampiri, tapi kakinya terlalu lemah. Ia kembali ke kamar dengan wajah pucat, tangannya gemetar. Malam itu, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ternyata benar, aku bukan hanya sakit tubuh, tapi juga sakit hati. Dan rasa sakit ini jauh lebih menyiksa. Esoknya, ketika Arman pulang ke rumah, ia menyadari satu hal, hidupnya tak akan sama lagi.
Ia harus memilih, apakah ia akan diam dan membiarkan istrinya semakin jauh, ataukah ia akan menghadapi kenyataan meski pahit. Dalam hati yang penuh luka, Arman berjanji, "Aku tidak boleh lemah. Aku akan buka semua tabir ini, meski harus hancur sekalipun." Arman akhirnya kembali ke rumah setelah berminggu-minggu terbaring di rumah sakit. Tubuhnya memang belum sepenuhnya pulih, tapi tekad di hatinya sudah bulat. Ia tidak boleh lagi buta. Rasa curiga yang selama ini hanya ia pendam harus dibuktikan, apapun risikonya. Hari-hari pertama di rumah terasa janggal. Sinta memang melayani Arman dengan perhatian seadanya, menyiapkan makanan, membereskan rumah, dan sesekali menemaninya berbincang. Namun di balik itu, Arman melihat kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Sinta sering memainkan jarinya, mengalihkan pandangan, atau tiba-tiba terburu-buru keluar dengan alasan membeli kebutuhan. Arman mulai mencatat dalam pikirannya. Setiap kali Sinta pergi, ia memperhatikan waktu berangkat dan pulangnya. Ia juga mengingat alasan yang diberikan, lalu menilai apakah masuk akal atau tidak. Dalam beberapa hari saja, ia sudah menemukan pola. Sinta lebih sering keluar malam dengan alasan kecil yang sebenarnya bisa ditunda. Suatu malam, saat hujan baru reda, Arman duduk di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 8, dan Sinta mengenakan jilbab serta membawa tas tangan. "Mas, aku ke warung sebentar ya, beli kebutuhan dapur," katanya dengan senyum tipis. Arman hanya mengangguk, padahal hatinya bergolak. Ia tahu, warung dekat rumah tidak mungkin tutup larut malam, tapi alasan Sinta tetap terasa janggal. Begitu Sinta pergi, Arman berdiri perlahan. Tubuhnya masih lemah, tapi tekadnya menguatkan langkah. Dengan hati-hati, ia mengikuti istrinya dari kejauhan. Malam itu, jalanan basah berkilau memantulkan cahaya lampu jalan. Arman berjalan pelan sambil menahan rasa sakit di dadanya. Beberapa menit kemudian, ia melihat Sinta berhenti di tikungan. Dan di sanalah ia melihat sosok yang membuat darahnya berdesir. Pak Herman, bosnya, berdiri di samping mobil hitamnya. Sinta mendekat dengan wajah gugup. Mereka berbicara singkat, lalu Pak Herman menyerahkan sesuatu. Sebuah kantong kertas, sama seperti yang pernah Arman lihat di rumah sakit. Sinta menerimanya dengan ekspresi campur aduk antara lega dan takut. Arman yang bersembunyi di balik pohon menatap adegan itu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya mengepal, tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak memanggil istrinya, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Air matanya jatuh, bercampur dengan sisa hujan di pipinya. Setelah Sinta pergi meninggalkan mobil itu, Arman tetap berdiri di sana beberapa saat, mencoba menenangkan diri. Jadi benar, bukan hanya di rumah sakit, bahkan di luar pun mereka masih bertemu. Dan istriku menerima pemberiannya. Malam itu, Arman kembali ke rumah lebih dulu lewat jalan pintas. Ketika Sinta masuk dengan kantong kertas di tangannya, Arman sudah duduk di kursi ruang tamu, menatapnya dengan wajah datar. "Dari mana, Sin?" tanyanya pelan, tapi penuh tekanan. Sinta tertegun, lalu berusaha tersenyum. "Dari warung, Mas. Ini aku beli sedikit barang." Arman mengangguk, tidak menantang, tapi tatapannya menusuk. Ia tahu, konfrontasi langsung hanya akan membuat Sinta semakin pandai berbohong. Yang ia butuhkan sekarang adalah bukti yang lebih nyata. Dalam hatinya, Arman bersumpah, "Aku akan ikuti sampai akhir. Aku akan tahu kebenaran tanpa ada lagi dusta." Dan saat itu tiba, tak ada jalan kembali. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan istrinya bersama bosnya terus menghantui. Ia sadar, badai rumah tangga mereka baru saja dimulai. Sejak malam itu, Arman tidak lagi bisa memandang istrinya dengan cara yang sama. Sinta tetap menjalani rutinitasnya, memasak, membersihkan rumah, berbicara seperlunya. Tapi bagi Arman, setiap gerak-geriknya kini penuh tanda tanya. Senyum yang dulu menenangkan, kini terasa palsu. Kata-kata sederhana seperti,
Mas sudah makan, terdengar kosong. Di dalam hati, Arman sudah tahu bahwa Sinta berbohong. Tapi sebagai seorang suami, ia masih menyisakan ruang kecil untuk harapan. Mungkin semua hanya salah paham. Mungkin kantong kertas itu bukan dari Pak Herman. Mungkin aku hanya terlalu curiga. Namun pikiran itu segera runtuh setiap kali wajah istrinya tampak gelisah, dan bayangan bosnya kembali hadir. Hari demi hari, Arman mulai menyusun strategi. Ia tidak ingin gegabah. Jika ia menuduh tanpa bukti, Sinta pasti akan mengelak. Dan jika ia berkonfrontasi dengan Pak Herman tanpa dasar yang kuat, justru dirinya yang akan terlihat lemah. Maka Arman memilih cara lain, menyelidiki secara diam-diam. Suatu siang, ketika Sinta sedang keluar dengan alasan membeli kebutuhan rumah, Arman memberanikan diri membuka lemari istrinya. Ia tahu ini perbuatan yang bisa dianggap salah, tapi hatinya lebih sakit jika terus dibutakan. Tumpukan baju tersusun rapi, namun di sudut lemari, ia menemukan kantong kertas yang sama persis seperti yang pernah ia lihat di tangan Sinta ketika bersama Pak Herman. Dengan tangan gemetar, Arman membukanya. Isinya mengejutkan, sepasang gaun mahal dengan label butik ternama, dan sebuah kotak kecil berisi jam tangan wanita elegan. Semua itu jelas bukan barang yang bisa dibeli dengan gaji mereka yang pas-pasan. Arman memejamkan mata, napasnya terengah. Jadi benar, semua ini dari dia. Ia segera menutup kembali kantong itu sebelum Sinta pulang. Namun sejak saat itu, hatinya semakin panas. Malam itu, ketika mereka makan bersama, Arman memperhatikan jam tangan baru yang melingkar di pergelangan Sinta. Ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jamnya bagus, Sin. Dari mana? Sinta menoleh cepat, lalu tersenyum tipis. Oh, ini hadiah dari temanku. Teman. Arman menekankan kata itu, matanya menatap dalam. Iya. Teman lama. Dia kebetulan ketemu aku di pasar. Jawabannya terdengar tergesa. Matanya menghindari tatapan Arman. Arman mengangguk, pura-pura percaya. Dalam hatinya, ia menahan amarah yang semakin membara. Ia sadar, istrinya sudah semakin pandai menutupi jejak. Namun, ia juga tahu bahwa semakin lama, kebohongan akan semakin mudah terbongkar. Beberapa hari kemudian, Arman memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia meminta bantuan sahabat lamanya, Budi, yang bekerja sebagai satpam di komplek perumahan. Bud, aku butuh bantuanmu. Kalau aku kasih tahu jam berapa istriku pergi, bisakah kamu ikuti dia dari jauh? Aku harus tahu kemana dia sebenarnya, kata Arman dengan suara bergetar. Budi, yang sudah lama mengenal Arman sebagai orang jujur dan pekerja keras, mengangguk tanpa ragu. Aku akan bantu, men. Tapi kamu harus siap dengan apapun yang kamu temukan. Hari yang ditentukan pun tiba. Malam itu, Sinta berpamitan lagi dengan alasan belanja kecil di warung. Arman hanya mengangguk, seolah percaya. Begitu pintu menutup, ia segera mengirim pesan pada Budi. Dia baru keluar. Sekitar 1 jam kemudian, ponselnya bergetar. Pesan dari Budi masuk. Men, aku lihat dia masuk restoran di pusat kota. Dia tidak sendiri. Dia sama pria berjas. Aku yakin itu bosmu. Arman membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Rasanya seperti bumi runtuh menimpa dirinya. Semua dugaan yang selama ini ia pendam akhirnya terbukti. Malam itu, Arman duduk di ruang tamu, menunggu Sinta pulang. Ia ingin langsung menanyakan, tapi mulutnya terkunci. Saat Sinta masuk dengan wajah tenang, membawa kantong plastik kecil seolah baru dari warung, Arman hanya menatapnya lama. Dalam hatinya, ia berbisik, aku tidak akan bertanya malam ini, tapi cepat atau lambat, aku akan membuatmu jujur. Kamu tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan, Sin. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arman merasa lebih sakit karena pengkhianatan daripada penyakit yang membuat tubuhnya lemah. Malam demi malam berlalu, namun hati Arman tak pernah tenang.
Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan Sinta yang duduk bersama bosnya di restoran kembali muncul. Kata-kata bohong yang selalu keluar dari bibir istrinya kini terus bergema di kepalanya. Ia sadar, ia tak bisa lagi hanya diam dan menunggu. Ia harus menuntut kejujuran, meskipun kebenaran itu bisa menghancurkannya. Hari itu, Arman sengaja berangkat lebih pagi ke bengkel. Meski tubuhnya belum benar-benar pulih, ia memaksa diri bekerja. Ia tahu, keberadaannya di bengkel memberi alasan kuat untuk lebih dekat dengan jejak bosnya, Pak Herman. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kebiasaan lelaki itu, kapan ia sering keluar, siapa saja yang ditemuinya. Siang harinya, saat Arman sedang memperbaiki motor, ia mendengar obrolan dua karyawan lain. Pak Herman kelihatan lagi sama wanita muda kemarin malam. Mereka makan di restoran kota. Cantik banget. Kayaknya masih muda. Orang-orang pada lihat, ucap salah satu dari mereka. Arman terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak perlu mendengar detail lain. Ia tahu wanita yang dimaksud adalah Sinta. Tangannya yang memegang obeng bergetar. Hampir terjatuh. Ia pura-pura tetap fokus bekerja. Padahal dalam hati ia ingin berteriak. Sore itu, saat kembali ke rumah, ia menatap istrinya dengan perasaan bercampur aduk. Sinta tampak sibuk menyiapkan makan malam, seolah tak ada yang terjadi. Arman duduk di kursi ruang tamu, memperhatikannya lama. Sin, panggilnya pelan. Iya, Mas. Sinta menoleh dengan senyum tipis. Arman menatap tajam. Aku mau tanya. Jangan bohong lagi. Malam itu, kamu bukan ke warung. Kamu ke restoran sama Pak Herman, kan? Sinta langsung terkejut. Tangannya yang memegang sendok jatuh ke lantai. Wajahnya pucat. Bibirnya bergetar. Mas, siapa yang bilang? Arman mengepalkan tangan. Aku sudah tahu. Jangan tanya dari mana. Aku hanya butuh kamu jujur. Air mata Sinta menggenang. Namun ia tetap mencoba menguasai diri. Mas, aku memang ketemu Pak Herman. Tapi itu bukan seperti yang Mas pikirkan. Arman berdiri. Emosinya mulai memuncak. Kalau memang bukan seperti yang kupikirkan, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa kamu harus bohong setiap kali aku tanya? Sinta menunduk. Suaranya lirih. Aku takut. Mas. Aku takut kalau aku cerita. Mas marah. Aku takut Mas merasa terhina. Tapi semua ini aku lakukan demi kebaikan. Kebaikan. Arman hampir berteriak. Kebaikan macam apa yang membuat seorang istri rela duduk berdua dengan bos suaminya, menerima hadiah, menerima perhatian, sementara suaminya terbaring sakit di rumah sakit. Tangisan Sinta pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mas, aku salah. Aku bodoh. Aku seharusnya cerita dari awal. Tapi aku bingung. Pak Herman yang mendekati aku duluan. Dia bilang dia kasihan sama kita. Sama kondisi Mas. Dia ingin bantu. Aku hanya tidak bisa menolak. Arman merasakan dadanya semakin sesak. Ia tahu sebagian kata-kata istrinya ada benarnya. Tapi alasan itu tak cukup untuk menghapus luka yang ia rasakan. Baginya, pengkhianatan bukan hanya soal berselingkuh fisik, tapi juga soal kejujuran yang hilang. Malam itu, percakapan mereka terhenti di tengah isak tangis Sinta dan kemarahan Arman yang tak terbendung. Arman memilih keluar rumah, berdiri di teras sambil menatap gelapnya malam. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling ia percayai, ditusuk oleh orang yang paling ia cintai. Dalam hati yang hancur, ia berkata pada dirinya sendiri, kalau aku ingin tahu semua kebenaran, aku harus hadapi Herman langsung. Aku tidak bisa hanya mendengar dari Sinta. Aku harus dengar dari mulutnya sendiri. Dan malam itu, di bawah langit gelap tanpa bintang, Arman bersumpah ia akan mencari keadilan untuk dirinya. Meski tubuhnya sakit, ia tidak akan mundur. Hari-hari setelah konfrontasi pertama dengan Sinta terasa begitu berat bagi Arman.
Ia merasa rumahnya sendiri tak lagi memberi ketenangan. Setiap kali ia melihat wajah istrinya, yang dulu selalu membuatnya tenang, kini hanya meninggalkan luka. Sinta memang sudah menangis dan meminta maaf, tapi kebohongan yang ia lakukan telah meninggalkan bekas mendalam di hati Arman. Di malam hari, Arman sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Ia memikirkan semua kemungkinan. Apakah benar Sinta hanya terpaksa menerima perhatian Herman? Atau sebenarnya sudah ada perasaan lain di sana? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Hingga suatu sore, ketika ia sedang beristirahat di bengkel, Arman memberanikan diri mendekati Budi, sahabat lamanya yang pernah ia minta tolong untuk mengawasi Sinta. "Bud," katanya dengan suara berat, "aku nggak bisa terus begini. Aku harus ketemu langsung sama Herman. Aku mau tahu apa sebenarnya maksud dia mendekati istriku." Budi menatapnya ragu. "Men, kamu yakin? Orang seperti Herman itu licin. Kalau kamu nggak hati-hati, bisa-bisa malah kamu yang dijatuhkan. Dia bosmu, dia punya uang, dia punya pengaruh." Arman menghela napas panjang. "Aku tahu, Bud. Tapi aku nggak bisa terus hidup dalam bayangan. Aku harus dengar sendiri dari mulutnya. Kalau memang dia sudah melampaui batas, aku akan bilang. Aku nggak peduli risikonya." Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Pak Herman mengunjungi bengkel, seperti biasanya, memeriksa laporan keuangan dan berbicara dengan manajer. Arman melihatnya dari kejauhan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kali ini, ia tak mau hanya diam. Setelah Herman selesai berbicara dengan manajer, Arman menghampirinya. "Pak, boleh saya bicara sebentar?" tanyanya dengan nada sopan, meski hatinya penuh emosi. Herman menoleh, sedikit terkejut. "Oh, Arman, ada apa? Kamu kelihatan serius sekali." Arman menelan ludah, lalu berkata, "Bukan di sini, Pak. Kalau boleh, kita bicara empat mata. Ada hal pribadi yang ingin saya tanyakan." Herman menatapnya tajam, lalu tersenyum tipis. "Baiklah, kita ke kafe dekat sini. Saya ada waktu sebentar." Di kafe itu, mereka duduk berhadapan. Arman menggenggam gelas kopinya erat, menahan diri agar tidak meledak. Herman tampak santai, menyilangkan kaki, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Arman membuka percakapan dengan nada tegas. "Pak, saya tidak ingin basa-basi. Saya tahu Bapak sering bertemu dengan istri saya, Sinta. Saya ingin tahu alasannya." Herman menaikkan alis, lalu tersenyum samar. "Arman, kamu ini terlalu curiga. Saya hanya berniat membantu. Saya tahu kamu sakit. Saya tahu keadaan ekonomi kamu pas-pasan. Saya pikir, kalau saya bisa membantu istrimu, setidaknya beban kamu berkurang." Arman menatapnya tajam. "Bantu? Dengan memberi hadiah-hadiah mahal? Dengan mengajak dia makan di restoran mewah? Itu bukan bantuan, Pak. Itu merusak rumah tangga orang." Senyum Herman perlahan menghilang. Ia mencondongkan tubuh ke depan. "Arman, kamu harus realistis. Sinta itu wanita muda, cantik, pintar. Dia butuh perhatian lebih dari sekadar uang bengkelmu. Kalau kamu nggak bisa memberinya kenyamanan, orang lain bisa." Ucapan itu menusuk hati Arman seperti pisau. Tangannya gemetar, wajahnya memerah. Namun ia menahan diri, tidak ingin membuat keributan di tempat umum. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya mungkin hanya pekerja bengkel, Pak. Tapi Sinta adalah istri saya. Saya tidak akan biarkan siapapun, termasuk bos saya sendiri, merusaknya." Herman tertawa kecil, lalu menepuk bahu Arman. "Kamu keras kepala, Arman. Tapi dengar baik-baik, hidup ini soal pilihan. Kalau kamu tidak bisa memberikan apa yang dibutuhkan Sinta, jangan salahkan dia kalau dia mencari pada orang lain." Arman berdiri dengan wajah penuh amarah. "Kalau Bapak masih anggap diri Bapak manusia terhormat,
Hentikan ini sekarang juga. Jangan ganggu istri saya lagi. Kalau tidak, saya akan lawan, apapun risikonya. Herman hanya tersenyum sinis, membiarkan Arman pergi dengan hati membara. Sepulang dari kafe, Arman berjalan dengan langkah berat. Pertemuan itu membuatnya semakin yakin bahwa Sinta memang sudah terjebak dalam lingkaran salah yang diciptakan Herman. Dan kini, tugasnya adalah menyelamatkan rumah tangganya, atau bersiap menghadapi kenyataan pahit jika semua sudah terlambat. Malam itu, ia duduk di ruang tamu, menunggu Sinta pulang. Ketika istrinya masuk dengan wajah lelah, Arman menatapnya dalam-dalam. "Sin," katanya pelan tapi tegas, "kita harus bicara serius. Aku sudah bertemu langsung dengan Herman." Wajah Sinta langsung pucat, napasnya tercekat. Ia tahu, malam itu, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Malam itu, suasana ruang tamu begitu tegang. Arman duduk di kursi dengan wajah keras, sementara Sinta berdiri gelisah di dekat pintu, seakan ingin lari tapi tidak tahu kemana. Ucapan Arman barusan menghantamnya seperti badai. "Aku sudah bertemu langsung dengan Herman." Wajah Sinta langsung pucat pasi. Tangannya gemetar, matanya berair, dan suaranya nyaris tak terdengar. "Mas, jadi, Mas sudah tahu?" Arman menatapnya tajam. "Aku tidak perlu lagi menebak-nebak. Sin, aku sudah dengar dari mulutnya sendiri. Dan aku ingin dengar sekarang, dari kamu. Katakan yang sebenarnya. Jangan ada lagi kebohongan. Apa hubunganmu dengan Herman?" Sinta menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Ia terdiam lama, seolah mencari keberanian. Arman menunggu, dadanya berdegup kencang, namun matanya tidak lepas dari sosok istrinya. Akhirnya, dengan suara parau, Sinta mulai bicara. "Mas, aku minta maaf. Aku seharusnya cerita dari awal. Aku memang sering bertemu Herman. Tapi itu semua, awalnya karena aku terpaksa." "Terpaksa?" Arman memotong. Suaranya meninggi. "Terpaksa bagaimana? Kamu menerima hadiah, makan bersamanya, bahkan rela berbohong padaku. Itu bukan terpaksa, Sin. Itu pilihan." Sinta menangis. Tubuhnya bergetar. "Mas, aku tahu aku salah. Aku lemah. Waktu Mas sakit dan kita kekurangan uang, Herman datang menawarkan bantuan. Dia bilang hanya ingin menolong. Aku buta. Mas, aku pikir kalau aku terima, beban kita berkurang. Tapi lama-lama, aku merasa terikat. Dia mulai menuntut lebih, mengajak ketemuan, memberi hadiah. Aku tidak tahu bagaimana harus menolak." Arman mengepalkan tangan. Dadanya sakit mendengar pengakuan itu. "Kenapa kamu tidak cerita padaku? Kenapa kamu lebih memilih diam dan membiarkan aku berpikir kamu masih setia, padahal di belakangku kamu bersama orang lain?" Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku takut, Mas. Aku takut Mas merasa gagal sebagai suami. Aku takut Mas sakit hati. Aku pikir aku bisa mengatasi semuanya sendirian. Tapi ternyata aku justru terjerat lebih dalam." Arman berdiri, langkahnya berat, wajahnya penuh luka. "Ketakutanmu justru menghancurkan semuanya. Sin, aku lebih sakit karena kebohonganmu daripada karena penyakitku. Aku bisa terima hidup susah. Aku bisa terima kalau kita tidak punya apa-apa. Tapi aku tidak bisa terima kalau istriku sendiri menjual kesetiaannya." Tangisan Sinta semakin pecah. Ia berlutut di lantai, meraih kaki suaminya. "Mas, tolong, jangan tinggalkan aku. Aku menyesal. Aku sadar semua yang kulakukan salah. Aku janji, aku akan putus hubungan dengan Herman. Aku akan kembalikan semua barang darinya. Aku hanya ingin bersama Mas." Arman menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin percaya, tapi hatinya hancur berkeping-keping. Ia tahu kata-kata bisa mudah diucapkan, tapi kepercayaan yang sudah patah tidak bisa kembali begitu saja.
Sin, katanya dengan suara berat. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa percaya padamu. Tapi kalau kamu benar-benar menyesal, buktikan dengan tindakanmu. Jangan ada lagi rahasia. Jangan ada lagi pertemuan dengan Herman. Kalau sekali lagi aku tahu kamu berbohong, aku tidak akan berpikir 2 kali untuk pergi. Sinta mengangguk cepat. Wajahnya basah dengan air mata. Aku janji, Mas. Aku janji demi Allah. Aku tidak akan ulangi lagi. Aku hanya ingin menebus kesalahanku. Arman berbalik, melangkah menuju kamar. Ia tidak sanggup lagi menatap istrinya malam itu. Di balik pintu kamar, ia terduduk lemas. Air matanya jatuh. Tangannya menutup wajah. Hatinya berperang antara cinta dan luka. Malam itu, rumah mereka sepi dalam tangisan. Sinta menangis terseduh di ruang tamu, sementara Arman terisak dalam kesendiriannya. Mereka berdua tahu, meski ucapan penyesalan sudah terucap, jalan menuju perbaikan masih panjang dan penuh duri. Di dalam hati, Arman berbisik, "Aku masih mencintaimu, Sin. Tapi apakah cinta cukup untuk menyembuhkan luka sebesar ini?" Hari-hari setelah pengakuan itu berjalan dengan hati-hati. Sinta benar-benar berusaha menunjukkan penyesalan. Ia lebih banyak di rumah, jarang keluar, dan selalu berusaha berada di sisi Arman. Setiap kali Arman batuk atau merasa lemah, Sinta langsung sigap menyiapkan air hangat atau obat sederhana. Ia berusaha menebus luka dengan perhatian, meski tatap mata Arman belum sepenuhnya lembut seperti dulu. Namun, bagi Arman, luka itu masih terasa segar. Setiap kali Sinta tersenyum, ia teringat senyum yang sama pernah ia lihat ditujukan pada Herman. Setiap kali Sinta keluar rumah, meski hanya sebentar, hatinya berdegup cemas. Apakah dia sungguh berubah? Atau hanya berpura-pura di depanku? Arman tidak ingin jatuh untuk kedua kalinya. Ia mulai mengambil langkah untuk menguji janji istrinya. Ia meminta bantuan Budi lagi, sahabat yang sudah ia percayai sejak lama. "Bud," katanya saat bertemu di bengkel, "aku butuh kamu pantau Sinta beberapa waktu. Aku ingin tahu benar enggak dia sudah berhenti bertemu Herman." Budi menepuk bahunya. "Baik, Men. Aku akan lakukan. Tapi kamu juga harus siap dengan apapun hasilnya." Beberapa hari pertama berjalan tenang. Sinta tampak benar-benar berubah. Ia hanya pergi ke pasar atau warung. Itu pun sebentar. Budi melaporkan bahwa ia tidak melihat tanda-tanda mencurigakan. Hati Arman sedikit lega, meski masih ada rasa ragu yang mengganjal. Namun, pada malam ketiga, Arman merasakan sesuatu yang aneh. Ia baru selesai makan malam ketika Sinta berkata, "Mas, aku sebentar ya, mau ke rumah Mbak Wati. Dia minta ditemani ngobrol. Katanya lagi ada masalah keluarga." Arman mengangguk tanpa banyak bicara, tapi matanya tajam mengamati. Begitu pintu tertutup, ia segera mengirim pesan pada Budi. "Sin baru keluar. Ikuti." 1 jam kemudian, pesan balasan masuk. "Men, aku lihat Sin. Dia memang ke rumah Mbak Wati, tapi hanya sebentar. Setelah itu, dia jalan ke arah lain. Sekarang dia berdiri di dekat jalan besar, seperti sedang menunggu seseorang." Jantung Arman berdetak kencang. Ia merasa tubuhnya panas dingin, seperti malam ketika ia melihat langsung istrinya bersama Herman. Ia mengetik balasan dengan tangan gemetar. "Bud, jangan kehilangan dia. Aku harus tahu siapa yang dia tunggu." Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Akhirnya pesan baru masuk. "Men, ada mobil hitam berhenti. Aku nggak bisa lihat jelas siapa pengemudinya, tapi aku hampir yakin itu Herman." Sin masuk ke mobil itu. Arman merasakan dunia seakan runtuh di hadapannya. Semua janji, semua tangisan, semua kata penyesalan, ternyata belum cukup untuk menghentikan Sinta. Ia merasa dadanya perih, napasnya sesak. Malam itu, Arman duduk sendirian di ruang tamu. Ia menunggu Sinta pulang, kali ini bukan dengan harapan,
melainkan dengan hati yang hancur. Saat pintu akhirnya terbuka dan Sinta masuk dengan wajah lelah, Arman hanya menatapnya dengan mata kosong. "Dari Mbak Wati?" tanyanya datar. Sinta terdiam sepersekian detik, lalu mengangguk. "Iya, Mas. Tadi agak lama ngobrol." Arman tersenyum getir. "Kamu yakin, Sin? Kamu yakin gak ada yang kamu sembunyikan lagi?" Wajah Sinta memucat. Ia tidak berani menatap suaminya. Arman berdiri, menatap istrinya dengan mata yang penuh luka. "Aku sudah tahu, Sin. Kamu masih bertemu Herman. Kamu masih bohong." Sinta menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar. Air mata langsung jatuh. "Mas, aku..." Arman mengangkat tangannya, menghentikan kata-katanya. "Cukup. Jangan tambah lagi kebohongan. Kamu sudah hancurkan semua kepercayaanku." Malam itu, suasana rumah menjadi medan perang tanpa suara. Sinta menangis terseduh-seduh, sementara Arman duduk terpaku dengan hati yang lebih sakit daripada penyakit yang pernah ia derita. Ia sadar, mungkin cintanya masih ada, tapi kepercayaan itu sudah mati. Di dalam hatinya, Arman berbisik lirih. "Mungkin ini saatnya aku harus benar-benar memilih. Bertahan dengan luka, atau pergi demi harga diriku." Malam itu menjadi titik balik bagi Arman. Duduk di kursi ruang tamu dengan wajah letih, ia menatap kosong ke arah istrinya yang terisak di lantai. Sinta berusaha meraih kakinya, menangis sambil meminta maaf. Tapi hati Arman sudah begitu sakit hingga sulit lagi menerima kata-kata itu. Apa yang ia alami bukan sekadar kekecewaan, melainkan pengkhianatan yang menghancurkan dasar kepercayaan mereka. "Aku sudah janji, Mas. Aku janji gak akan ketemu dia lagi. Tapi aku hilaf. Aku takut kalau nolak Herman dia bakal marah. Aku takut kalau dia berhenti bantu, Mas makin susah," kata Sinta terbata-bata. Suaranya penuh sesal. Arman menatapnya dengan mata yang merah karena menahan emosi. "Sin, kamu pikir aku butuh bantuan dari dia? Kamu pikir aku rela istriku sendiri duduk di mobilnya, menerima barang-barang darinya? Demi apa? Demi hidup nyaman? Kalau semua itu harus dibayar dengan kehormatanmu, aku lebih baik hidup miskin." Sinta terdiam. Tubuhnya gemetar. Kata-kata Arman menusuknya lebih dalam dari apapun. Ia tahu suaminya benar. Ia tahu sejak awal langkahnya salah. Tapi bayangan akan kehilangan kenyamanan, ditambah bujukan Herman yang licik, membuatnya jatuh dalam jurang yang ia gali sendiri. Arman berdiri perlahan. Tubuhnya masih lemah karena sakit yang belum sepenuhnya sembuh. Namun sorot matanya tajam, penuh dengan kekuatan yang lahir dari hati yang terluka. "Aku tidak akan biarkan kamu terus main-main dengan pernikahan ini. Kalau kamu masih pilih Herman, kalau kamu masih bohong, jangan harap aku bertahan. Aku lebih baik hidup sendiri daripada terus disakiti begini." Tangisan Sinta semakin pecah. Ia merangkak mendekati Arman, berusaha memeluknya, tapi Arman mundur selangkah. Ia tidak sanggup disentuh oleh orang yang ia cintai namun juga menghancurkannya. Malam itu, mereka tidak tidur di kamar yang sama. Arman memilih terbaring di sofa ruang tamu. Ia menatap langit-langit. Matanya basah. Kenangan masa-masa awal pernikahan mereka kembali datang. Tawa Sinta ketika mereka pertama kali menata rumah kecil itu. Senyumnya saat menyambut Arman pulang kerja. Kebahagiaan sederhana yang dulu mereka rasakan. Semua itu kini terasa jauh, terkubur oleh kebohongan dan pengkhianatan. Keesokan harinya, Arman pergi ke bengkel lebih awal. Ia butuh waktu sendiri, jauh dari Sinta, untuk menenangkan hati dan menyusun pikiran. Di bengkel, Budi menghampirinya. "Men, kamu kelihatan capek banget. Gimana keadaan di rumah?" Arman menarik napas panjang. "Aku sudah tahu segalanya, Bud. Dia masih ketemu Herman. Semua janji yang dia ucapkan kosong." Budi menepuk bahunya dengan simpati. "Aku ikut sedih dengarnya. Tapi kamu harus tegas. Men, kalau terus begini, kamu yang habis. Kamu harus pilih,
tetap bertahan dengan risiko disakiti lagi, atau lepaskan dia demi harga dirimu. Ucapan itu menggema di kepala Arman sepanjang hari. Ia tahu Budi benar, tapi memilih bukan hal mudah. Hatinya masih menyimpan cinta, tapi luka yang ia rasakan membuatnya ragu apakah cinta saja cukup. Malamnya, Sinta mencoba mendekat lagi. Ia memasakkan makanan kesukaan Arman, menata meja dengan rapi, berusaha mencairkan suasana. Tapi ketika ia menghidangkan nasi dan sayur hangat, Arman hanya menatapnya dengan dingin. "Mas, aku mohon, kasih aku kesempatan terakhir. Aku janji benar-benar akan berubah. Aku akan putus semua hubungan dengan Herman. Aku bahkan siap kalau Mas minta aku berhenti keluar rumah sama sekali. Asal Mas jangan tinggalkan aku," kata Sinta dengan suara parau. Arman menggeleng perlahan. "Kesempatan sudah aku kasih berkali-kali, Sin. Tapi kamu tetap memilih berbohong. Kamu pikir hanya dengan kata-kata janji bisa memperbaiki semuanya? Kepercayaan itu bukan benda yang bisa ditempel lagi kalau sudah pecah. Sekali hancur, bentuknya tidak akan sama." Air mata Sinta kembali jatuh. Ia tahu ucapan Arman benar adanya. Dalam keheningan malam itu, Arman membuat keputusan penting di dalam hatinya. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Jika Sinta benar-benar ingin memperbaiki segalanya, buktinya harus nyata, bukan lagi ucapan manis. Dan jika Sinta masih tergoda bayangan Herman sekali saja, maka pernikahan mereka akan berakhir. Arman duduk tegak, menatap istrinya yang kini hanya bisa menangis. "Aku kasih kamu waktu, Sin. Buktikan kalau kamu bisa berubah. Tapi kalau sekali lagi aku tahu kamu berhubungan dengan Herman, aku tidak akan berpikir dua kali. Aku akan pergi, dan tidak ada lagi yang bisa menahanku." Sinta mengangguk sambil terisak, berulang kali mengucapkan janji. Tapi dalam hati Arman, suara kecil berbisik, apakah kali ini dia benar-benar menepati, atau semua hanya pengulangan? Malam itu, rumah kembali sunyi, hanya terdengar isak tangis Sinta yang berusaha memohon ampun, sementara Arman menatap kosong ke arah jendela, mencoba mencari jawaban dari langit yang hitam pekat. Dan di dalam hatinya, ia tahu, keputusan besar tentang masa depan rumah tangganya semakin dekat. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, penuh ketegangan yang tak terlihat. Arman dan Sinta hidup di bawah atap yang sama, tapi ada jarak yang seakan tak bisa dijembatani. Pagi-pagi, Arman berangkat lebih awal ke bengkel tanpa banyak bicara, sementara Sinta hanya bisa menatap punggung suaminya dengan mata sembab. Malam harinya, meski makan bersama di meja yang sama, keheningan lebih banyak menguasai daripada percakapan. Arman mulai sering memikirkan masa depannya sendiri. Ia duduk lama di bengkel selepas jam kerja, merenung sambil menatap motor-motor yang sudah diperbaiki. Apakah aku harus bertahan? Atau lebih baik aku lepaskan semua ini? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Ia tahu, cinta masih ada. Tapi cinta tanpa kepercayaan hanya melahirkan luka. Suatu sore, Budi kembali menghampirinya. "Men, aku lihat kamu makin kurus. Kamu harus jaga kesehatan. Jangan biarkan masalah ini habisin kamu." Arman hanya tersenyum tipis. "Sulit, Bud. Rasanya apapun yang kulakukan selalu teringat wajahnya. Aku ingin percaya lagi, tapi setiap kali aku coba, bayangan Herman selalu muncul. Aku merasa kalah di dalam rumahku sendiri." Budi menatapnya serius. "Kalau kamu terus seperti ini, kamu gak akan pernah tenang. Kamu harus ambil keputusan. Bertahan atau lepaskan. Tapi jangan gantung dirimu di tengah jalan." Ucapan itu kembali menusuk hati Arman. Malamnya, ketika ia pulang, ia menemukan Sinta sedang duduk di ruang tamu, memegang album foto pernikahan mereka. Air matanya menetes membasahi halaman foto ketika mereka berdua masih terlihat bahagia, tersenyum tanpa beban. "Mas," suara Sinta bergetar ketika Arman berdiri di depan pintu. "Aku tahu aku sudah hancurkan kepercayaan Mas. Tapi lihatlah foto ini. Lihat bagaimana kita dulu.
Aku nggak mau kehilangan itu. Aku rela lakukan apa saja asal Mas mau memaafkan aku. Arman melangkah pelan, menatap foto itu sekilas. Memang benar, kebahagiaan dulu begitu nyata. Tapi kini semua tampak seperti mimpi yang jauh. Sin, katanya dengan nada rendah, kebahagiaan kita dulu nyata karena ada kejujuran. Tanpa itu, semua hanya gambar kosong. Aku tidak ingin hidup dengan bayangan masa lalu. Sinta terisak. Ia berlutut di lantai, memegang tangan suaminya erat-erat. Aku mohon, Mas, beri aku satu kesempatan terakhir. Aku akan putus semua kontak dengan Herman. Aku bahkan mau pindah dari kota ini kalau perlu. Aku hanya ingin bersama Mas. Arman menarik tangannya perlahan, lalu duduk. Kamu minta kesempatan terakhir, Sin. Tapi tahu nggak? Kesempatan terakhir itu bukan untukku. Itu untukmu sendiri. Kamu harus buktikan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan pilihan nyata. Keesokan harinya, Arman memutuskan untuk bicara lebih tegas. Di meja makan, ia menatap istrinya dengan serius. Aku sudah pikirkan baik-baik. Aku tidak bisa terus begini. Jadi aku kasih pilihan. Kalau kamu masih punya hubungan dengan Herman, sekecil apapun itu, pernikahan kita selesai. Tapi kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki segalanya, buktikan dengan tindakan nyata. Putuskan semua kontak, kembalikan semua yang dia kasih, dan bersikap jujur dari sekarang. Sinta mengangguk cepat, meski wajahnya tetap dipenuhi ketakutan. Aku janji, Mas. Aku akan lakukan semuanya. Aku akan buktikan. Namun, Arman tahu bahwa janji kali ini harus ia pastikan sendiri. Ia tidak akan lagi hanya percaya buta. Diam-diam, ia sudah menyiapkan cara untuk memastikan kebenaran. Ia meminta Budi untuk terus mengawasi, dan ia sendiri akan memperhatikan setiap gerak-gerik istrinya. Malam itu, ketika Arman berbaring di kamar, ia sadar betul bahwa hidupnya sudah berubah. Ia bukan lagi pria yang hanya percaya tanpa ragu. Kini ia hidup dengan waspada, dengan luka yang masih segar. Namun, di dalam hati kecilnya, masih ada secercah harapan. Mungkin, hanya mungkin, Sinta benar-benar bisa berubah. Dan di bawah langit malam yang gelap, Arman berdoa lirih. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk memilih jalan yang benar. Jangan biarkan aku buta oleh cinta yang salah, tapi juga jangan biarkan aku keras hati menolak kesempatan yang masih bisa diperbaiki. Doa itu mengalir bersama air mata yang ia sembunyikan. Ia tahu, sebentar lagi ia akan sampai pada jawaban, apakah rumah tangga ini masih bisa diselamatkan, atau harus benar-benar berakhir. Hari-hari terasa semakin berat. Arman mencoba bertahan dengan sisa kepercayaan yang hampir habis. Sementara Sinta berusaha mati-matian membuktikan dirinya. Ia benar-benar terlihat berubah. Lebih sering di rumah. Selalu melapor kemana ia pergi. Bahkan tidak lagi membawa ponsel setiap kali keluar sebentar. Semua itu seperti usaha keras untuk menebus luka yang ia perbuat. Namun bagi Arman, luka itu belum sembuh. Ia tahu, kebohongan bisa saja disembunyikan rapi. Maka meski Sinta tampak tulus, Arman tetap diam-diam memperhatikan. Ia ingin bukti nyata, bukan sekadar kata-kata. Suatu sore, Arman pulang lebih awal dari bengkel tanpa memberi kabar. Ia sengaja melangkah pelan ke arah rumah, ingin melihat apa yang dilakukan istrinya ketika ia tidak ada. Dari kejauhan, ia melihat pintu rumah terbuka. Degup jantungnya bertambah cepat. Ketika ia masuk, ia mendengar suara Sinta di ruang tamu. Suaranya pelan, seolah berbicara dengan seseorang. Arman mendekat tanpa bersuara, dan hatinya hampir berhenti ketika melihat Sinta memegang sebuah kotak kecil di tangannya. Kotak itu berisi jam tangan mewah, pemberian Herman. Aku harus balikin ini, bisik Sinta lirih, seakan bicara pada dirinya sendiri. Wajahnya penuh kebingungan, matanya berkaca-kaca. Ia memasukkan jam itu ke dalam tas, lalu menutupnya rapat. Arman berdiri membeku di balik pintu. Ia ingin masuk dan bertanya, tapi ia memilih menahan diri.
Ia ingin melihat sejauh mana Sinta benar-benar melangkah. Malam itu, Sinta berkata, "Mas, besok aku mau keluar sebentar. Ada barang yang harus aku kembalikan. Aku nggak mau simpan apapun lagi dari Herman." Arman menatapnya lama, mencoba membaca wajahnya. "Kamu yakin, Sin? Jangan sampai aku dengar kebohongan lagi." Sinta menunduk, air mata mengalir. "Aku yakin, Mas. Aku janji, ini yang terakhir." Keesokan harinya, Arman diam-diam mengikuti. Ia berjalan jauh di belakang istrinya, memastikan setiap langkahnya. Sinta tampak gugup, memeluk tasnya erat-erat. Ia tiba di sebuah kafe kecil, duduk di sudut, dan beberapa menit kemudian Herman datang. Arman berdiri di luar, jantungnya berdegup kencang. Ia melihat Sinta menyerahkan tas itu dengan tangan gemetar. Wajahnya terlihat tegas kali ini, berbeda dari sebelumnya. Dari kejauhan, Arman bisa membaca gerak bibir istrinya. "Aku nggak mau lagi, cukup sampai di sini." Herman tampak terkejut, lalu tertawa sinis. Ia mencoba meraih tangan Sinta, tapi istrinya menepis kasar dan berdiri. Tanpa banyak bicara, Sinta pergi meninggalkan Herman yang hanya menatapnya dengan wajah marah. Arman menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Untuk pertama kalinya, ia melihat keberanian nyata dari Sinta. Tidak ada senyum palsu, tidak ada kebohongan. Hanya ketegasan yang selama ini ia tunggu. Namun, hati Arman masih diselimuti dilema. Ia bertanya-tanya, apakah ini cukup untuk menebus semua luka? Atau sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya? Malamnya, ketika Sinta pulang, ia langsung berlutut di depan Arman. "Mas, aku sudah kembalikan semuanya. Aku sudah bilang sama Herman, aku nggak mau lagi. Aku tahu aku terlambat, tapi aku ingin Mas tahu aku sungguh-sungguh." Arman terdiam lama. Ia melihat air mata yang tulus, bukan lagi tangisan penuh ketakutan. Tapi luka di hatinya belum hilang. "Aku lihat sendiri apa yang kamu lakukan, Sin. Kamu memang sudah berani menolak dia. Tapi masalahnya bukan hanya Herman. Masalahnya adalah kepercayaan kita yang sudah hancur." Sinta menunduk. Tangisnya pecah lagi. "Aku rela lakukan apa saja, Mas. Asal Mas jangan tinggalkan aku. Beri aku kesempatan untuk bangun lagi bersama Mas." Arman menatap langit-langit. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu keputusannya akan mengubah segalanya. Bertahan berarti mencoba menyembuhkan luka. Melepaskan berarti mengakhiri cinta yang masih ada. Dan malam itu, dalam hati yang penuh luka, Arman berbisik, "Besok, aku harus memilih. Tidak bisa lagi menunda." Malam itu menjadi malam yang paling panjang dalam hidup Arman. Ia duduk di ruang tamu, lampu temara menyinari wajahnya yang penuh dengan lelah. Sinta sudah tertidur di kamar dengan mata bengkak akibat menangis seharian, sementara Arman sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya terus berputar, mencoba menimbang antara cinta yang masih ia rasakan dengan luka yang tak kunjung sembuh. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Sinta tersenyum bahagia, mengenakan gaun putih sederhana, sementara ia berdiri di sampingnya dengan wajah penuh harapan. Foto itu menjadi saksi janji yang mereka ucapkan, setia dalam suka maupun duka. Namun, kenyataan hidup ternyata jauh lebih keras. Sakit yang menimpa Arman menjadi awal goyahnya rumah tangga mereka. Herman hadir di celah kelemahan itu, membawa rayuan, perhatian, dan kenyamanan yang akhirnya membuat Sinta goyah. Arman menutup mata, mengingat kembali perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Bagaimana ia jatuh sakit dan berjuang sendiri di rumah sakit. Bagaimana ia menahan rasa kecewa saat tahu istrinya sering keluar malam tanpa alasan jelas, hingga akhirnya melihat sendiri Sinta bersama Herman. Semua kenangan itu seperti pisau yang berkali-kali menusuk hatinya. Namun, di sisi lain, ia juga mengingat bagaimana Sinta akhirnya berani mengembalikan semua barang pemberian Herman. Ia melihat sendiri istrinya menolak uluran tangan lelaki itu,
dengan wajah penuh ketegasan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Itu adalah bukti bahwa Sinta benar-benar ingin berubah. Tetapi pertanyaannya tetap sama. Apakah itu cukup untuk menebus semua luka? Keesokan paginya, Arman bangun lebih awal. Ia keluar rumah, berjalan menyusuri jalan sepi yang masih basah oleh embun pagi. Ia berhenti di musola kecil di ujung jalan. Di sana, ia duduk lama, bersujud dalam doa yang panjang. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Aku lemah. Aku bingung. Aku masih mencintai istriku. Tapi aku juga tidak ingin terus disakiti. Beri aku petunjuk. Tunjukkan jalan yang benar untukku." Saat kembali ke rumah, ia melihat Sinta duduk di ruang tamu. Wajahnya letih, matanya bengkak. Begitu melihat Arman, ia langsung berdiri. "Mas, aku tahu aku sudah terlalu banyak salah. Aku tahu aku sudah hancurkan hati Mas. Tapi aku mohon, jangan tinggalkan aku. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku janji, aku akan jalani hidup ini hanya dengan Mas." Arman menatap istrinya lama, lalu duduk di kursi seberang. Suaranya tegas namun penuh emosi. "Sin, aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Tapi aku juga tidak bisa lupa bagaimana rasanya dikhianati. Luka ini terlalu dalam. Aku harus jujur padamu. Aku butuh waktu untuk benar-benar bisa memaafkan. Dan mungkin, aku tidak akan pernah bisa kembali percaya 100%. Sinta terisak. Tangannya bergetar. "Aku rela. Mas. Aku rela kalau Mas butuh waktu. Aku rela kalau Mas masih marah padaku. Asal Mas jangan pergi." Arman menghela napas panjang. "Kalau begitu, kita coba lagi. Tapi kali ini, semuanya harus jujur. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kebohongan. Kalau sekali saja aku tahu kamu berhubungan lagi dengan Herman, maka itu akhir segalanya. Aku tidak akan berpikir dua kali." Sinta mengangguk cepat. Air matanya mengalir deras. Ia berlutut di depan Arman, memegang tangannya erat-erat. "Aku janji, Mas. Aku akan buktikan. Aku tidak mau kehilangan Mas lagi." Hari-hari setelah itu menjadi ujian besar bagi mereka berdua. Arman mencoba membuka hati sedikit demi sedikit, meski rasa curiga masih sering datang. Sinta pun berusaha keras menunjukkan kesungguhan. Ia berhenti keluar malam, tidak pernah lagi menerima telepon mencurigakan, dan benar-benar menolak segala bentuk bantuan dari Herman. Bahkan, ia mencari pekerjaan paruh waktu agar bisa membantu keuangan tanpa harus bergantung pada orang lain. Budi, sahabat Arman, sering mengingatkan, "Men, kalau kamu sudah pilih bertahan, kamu harus belajar mengampuni. Jangan setengah-setengah. Karena kalau kamu masih terus dihantui rasa curiga, rumah tangga ini nggak akan pernah sembuh." Arman mengangguk, meski hatinya tahu itu tidak mudah. Mengampuni bukan berarti melupakan, tapi ia berusaha memberi ruang untuk Sinta membuktikan dirinya. Bulan-bulan pun berlalu. Perlahan, luka di hati Arman mulai mengering, meski bekasnya tetap ada. Ia mulai bisa berbicara dengan Sinta tanpa rasa marah yang membara. Mereka kembali makan bersama, kembali saling tersenyum, meski senyum itu masih kaku. Suatu malam, Arman menatap istrinya yang tertidur di sampingnya. Ia sadar, pernikahan bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang bertahan di tengah badai. Meski Sinta pernah salah besar, ia juga menunjukkan keberanian untuk memperbaiki diri. Dan Arman, dengan segala luka yang ia rasakan, memilih untuk memberi kesempatan. Namun, ia juga sadar bahwa hidup selalu penuh risiko. Keputusan untuk bertahan adalah keputusan besar, dan hanya waktu yang bisa membuktikan apakah itu benar atau salah. Di dalam hatinya, Arman berbisik, "Aku akan mencoba. Karena cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal pilihan. Dan aku memilih untuk mencoba lagi, meski aku tahu jalannya tidak mudah." Cerita mereka belum berakhir, tapi setidaknya malam itu, Arman bisa tidur dengan hati yang sedikit lebih tenang. Bukan karena semua masalah selesai,
Tapi karena ia sudah membuat pilihan, bertahan, memberi kesempatan, dan membiarkan waktu menjadi hakim terakhir bagi cinta mereka.